Malam kembali merayap tanpa permisi. Dinginnya lantai keramik dapur menusuk hingga ke tulang sumsum Arini. Ia dekap erat tubuh mungil Rian, putranya yang berusia 7 tahun, berusaha membagi kehangatan yang tersisa dari balik daster tipisnya. Rian terbatuk pelan, tarikan napasnya terdengar berat. Jantung kecil itu, yang rapuh sejak ia dilahirkan, selalu protes jika udara terlalu dingin. Ditambah lagi, kedua kaki Rian yang lunglai tak bertenaga sejak ia divonis lumpuh 3 tahun lalu, membuat tubuhnya semakin rentan. Dingin, Bu. Lirih Rian, menyembunyikan wajahnya di dada Arini. Sebentar ya, sayang. Ibu peluk lebih erat, bisik Arini, menahan air mata. Ini adalah malam kesekian belas mereka tidur di dapur. Berdampingan dengan rak piring kotor, karung beras, dan bau sisa masakan. Kamar mereka, kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat Rian yang sakit, kini ditempati oleh Bagas, suaminya, dan wanita itu. Sinta. Dari ruangan utama, terdengar gelak tawa manja Sinta, disusul suara bariton Bagas yang menyambutnya mesra. Suara-suara itu seperti silet yang mengiris-iris hati Arini tanpa ampun. Bagas, pria yang menikahinya 10 tahun lalu, telah berubah menjadi monster. Pemicunya satu, Rian. Bagas malu. Ia malu memiliki keturunan yang ia sebut tidak normal. Buat apa aku biayai anak cacat? Dia aib keluarga. Dia merendahkan harga diriku. Makian itu masih terngiang jelas di telinga Arini, diucapkan Bagas 2 hari lalu saat Arini memohon uang untuk membeli obat jantung Rian. Tentu saja, Bagas tidak memberinya sepeser pun. Nafkah? Untuk apa? Kamu istri yang gagal. Kamu cuma bisa memberiku keturunan rusak, bentak Bagas kala itu, sambil melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke pangkuan Sinta yang duduk di sofa, mengelus perutnya yang mulai membuncit. Ya, Sinta sedang hamil. Dan kehamilan itulah yang dijadikan Bagas alasan untuk menyiksa Arini dan Rian secara terang-terangan. Lihat, Sinta akan memberiku anak yang sehat. Anak yang normal. Tidak seperti... Arini memejamkan mata, berusaha mengusir suara-suara itu. Ia alihkan fokusnya pada Rian. Dielusnya rambut putranya. Anaknya tidak rusak. Anaknya adalah malaikat kecil yang dititipkan Tuhan padanya. Rian mungkin lumpuh, jantungnya mungkin lemah, tapi otaknya cemerlang dan hatinya selembut sutra. Ibu, ayah jahat, gumam Rian tiba-tiba, matanya yang bening menatap Arini. Arini tersentak. Hatinya perih. Rian dengar? Rian mengangguk lemah. Ayah lebih sayang Tante Sinta. Ayah benci Rian. Arini tak sanggup lagi. Air matanya luruh. Ia peluk Rian, menyembunyikan tangisnya di bahu kecil itu. Enggak, sayang. Ibu sayang Rian. Ibu sayang Rian lebih dari apapun di dunia ini. Rian gak sendirian. Dulu, Arini adalah penjahit rumahan. Namun sejak Sinta tinggal di rumah mereka, Bagas melarangnya menerima jahitan di rumah. Alasannya? Suara mesin jahit mengganggu istirahat Sinta. Akhirnya, Arini terpaksa menitipkan Rian pada tetangga yang iba dan bekerja sebagai buruh jahit di sebuah toko kecil milik Pak Darmo di pasar. Upahnya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli obat Rian dan bubur sumsum kesukaan putranya. Arini. Suara bentakan Bagas dari kamar mengagetkannya. Ya, Mas? Arini menyahut, suaranya bergetar. Buatkan Sinta susu hamil. Cepat. Jangan sampai anakku di dalam perutnya kekurangan gizi gara-gara kamu lelet. Arini mengepalkan tangannya. Diusapnya air matanya kasar. Dengan hati-hati, ia membaringkan Rian di atas tumpukan kain bekas yang ia jadikan alas tidur. Bentar ya, nak, pamitnya. Ia bangkit, menyalakan kompor dengan tangan gemetar. Ia harus membuatkan susu untuk wanita yang telah merebut suaminya, di dapur yang telah menjadi kamar tidurnya. Ironi ini terasa begitu pahit hingga ia nyaris muntah. Saat ia mengaduk susu di dalam gelas, Sinta muncul di ambang pintu dapur. Wanita itu mengenakan daster satin merah milik Arini, daster terbaiknya. Sinta menatap Arini dengan pandangan mengejek, lalu matanya beralih ke Rian yang terbaring di lantai. Masih di situ kalian? Kayak tikus got, cibirnya. Arini diam, hanya menyerahkan gelas susu itu. Sinta menerimanya,
namun tatapannya masih tertuju pada Rian. Suamiku bilang dia malu punya anak lumpuh kayak gitu. Bikin sial rumah. Cukup. Jaga mulutmu, desis Arini, nadanya rendah namun penuh penekanan. Kamu boleh ambil suamiku. Kamu boleh ambil kamar tidurku. Tapi jangan pernah kamu hina anakku. Sinta tertawa. Galak juga ya? Percuma. Mas Bagas sudah muak sama kalian berdua. Cepat atau lambat, kalian akan dibuang. Sinta berbalik, melenggang kembali ke kamar, meninggalkan Arini yang gemetar menahan amarah dan Rian yang menatap ibunya dengan tatapan takut. Arini kembali ke sisi Rian. Ia sadar, Sinta benar. Cepat atau lambat, mereka akan dibuang. 3 hari kemudian, Arini pulang dari toko jahit Pak Darmo, menggendong Rian di punggungnya. Rumah itu terasa aneh. Terlalu sepi. Ia membuka pintu. Kosong. Lemari pakaian Bagas terbuka, isinya ludes. Baju-baju Sinta juga lenyap. Di atas meja makan, hanya ada debu dan piring kotor sisa mereka sarapan tadi pagi. Mereka kabur. Bagas telah pergi. Kabur bersama Sinta yang hamil, membawa semua uang simpanan yang Arini kumpulkan di bawah kasur. Mereka pergi begitu saja. Tanpa pamit. Tanpa pesan. Bagas benar-benar membuang mereka. Arini terduduk di lantai yang dingin. Ia menatap Rian di pangkuannya. Putranya menatapnya bingung. Air mata Arini tidak keluar. Rasa sakitnya sudah terlalu dalam, mengeringkan semua air matanya. Yang ada hanya kekosongan yang beku. Ibu? Panggil Rian. Arini menatap wajah putranya. Wajah yang selalu dibilang, aib, oleh Bagas. Tidak. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Kita pergi dari sini, nak, kata Arini. Suaranya serak, tapi ada nada tekad yang baru saja lahir. Kita mulai hidup baru. Hanya berdua. Ibu janji, ibu akan buat kamu sembuh. Ibu akan buat kamu sukses. Ibu bersumpah. Di rumah kosong yang berantakan itu, di hari suaminya kabur meninggalkannya, Arini bersumpah pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit, demi Rian. 2 hari setelah Bagas pergi, Arini mengunci pintu rumah yang menyimpan terlalu banyak luka itu. Kuncinya ia letakkan di bawah pot bunga yang layu, pertanda ia tak akan pernah kembali. Dengan Rian di gendongan belakangnya, 1 tas ransel usang berisi pakaian mereka, dan sisa uang upah terakhir dari Pak Darmo di saku, Arini melangkah pergi. Ia tak tahu harus kemana, hanya tahu ia harus menjauh. Langkahnya membawanya ke sebuah gang sempit di belakang pasar, tak jauh dari toko Pak Darmo. Di sana, ia menemukan sebuah kontrakan petak, berukuran 3 kali 4 meter. Dindingnya dari triplek, atapnya seng. Kamar mandi bersama ada di ujung gang. Harganya murah, sangat murah. Di sini dulu ya, nak, bisik Arini sambil membaringkan Rian di atas kasur kapuk tipis yang ditinggalkan penghuni sebelumnya. Yang penting kita punya atap. Rian, dengan kepolosannya, hanya mengangguk. Yang penting ada ibu. Hati Arini terasa hangat sekaligus perih. Keesokan paginya, Arini menemui Pak Darmo, pemilik toko jahit tempatnya bekerja. Pria paruh baya itu terkejut mendengar cerita Arini. Astaga, Arini. Tega sekali si Bagas itu, ujarnya prihatin. Lalu, rencanamu sekarang apa? Saya mau tetap kerja, Pak. Arini menelan ludah, menahan gengsinya. Upah saya sebagai buruh tidak akan cukup untuk sewa kontrakan, makan, dan obat Rian. Boleh saya ambil jahitan lebih banyak? Boleh saya bawa pulang? Saya akan kerjakan malam hari. Pak Darmo menghela napas. Ia tahu Arini adalah penjahit terbaiknya. Jahitannya rapi, polanya presisi. Begini, Arini, katanya. Ambil mesin jahit manual yang di gudang. Bawa ke kontrakanmu. Saya akan berikan kamu jahitan borongan piecework, selain pekerjaan utamamu di sini. Tapi untuk Rian bagaimana? Disinilah perjuangan terbesar dimulai. Arini tidak hanya ingin Rian hidup, ia ingin Rian memiliki hidup. Saya mau menyekolahkan Rian, Pak. Mata Pak Darmo membulat. Sekolah? Dia lumpuh, Pak. Jantungnya lemah. Tapi otaknya tidak. Dia anak yang sangat pintar.
Saya tidak mau masa depannya hancur hanya karena ayahnya brengsek. Tekad di mata Arini begitu membara. Pak Darmo akhirnya mengangguk, memberi informasi tentang sebuah SLB, sekolah luar biasa, kecil di pinggir kota yang dikelola oleh sebuah yayasan. Maka, dimulailah rutinitas gila Arini. Pukul 4 pagi, ia bangun. Memasak nasi dan lauk seadanya. Ia memandikan Rian, menyuapinya, lalu memberinya obat jantung. Pukul 6, ia menggendong Rian. Menunggu di pangkalan ojek langganan. Ia harus membayar lebih agar tukang ojek mau berhati-hati membawa putranya yang rapuh. Ia antarkan Rian ke SLB itu. Awalnya, pihak sekolah ragu. Kami tidak punya fasilitas medis, Bu. Kalau jantungnya kumat bagaimana? Anak saya pintar, desak Arini, sambil menunjukkan gambar-gambar yang dibuat Rian. Dia bisa membaca di usianya yang baru 7 tahun. Tolong beri dia kesempatan. Saya akan titipkan obatnya. Saya mohon. Melihat kesungguhan Arini dan binar cerdas di mata Rian, pihak yayasan akhirnya luluh. Rian diterima dengan status beasiswa. Dari sekolah, Arini bergegas ke toko Pak Darmo. Ia bekerja seperti mesin. Menjahit, memotong pola, mengobras. Pikirannya hanya satu, kejar setoran. Pukul 3 sore, ia menjemput Rian. Tapi hari belum berakhir. 2 kali seminggu, Arini membawa Rian ke puskesmas di kecamatan sebelah. Di sana, ada layanan fisioterapi gratis untuk warga tidak mampu. Dengan sabar, Arini mengikuti instruksi terapis. Ayo, nak, gerakkan jarinya. Sedikit lagi, bisik Arini, sambil memijat kaki Rian yang dingin. Rian akan meringis kesakitan. Sakit, Bu? Tahan ya, sayang. Ini supaya Rian bisa jalan lagi. Rian maukan jalan-jalan ke taman sama ibu. Rian akan mengangguk, menggigit bibirnya, dan mencoba lagi. Malam hari di kontrakan petak mereka adalah pemandangan paling memilukan sekaligus paling heroik. Di bawah temaram lampu 5 watt, Rian akan mengerjakan P-nya, belajar membaca atau menggambar, di atas kasur kapuk. Di sampingnya, diterangi lampu belajar kecil, Arini duduk di depan mesin jahit manualnya. Suara derit mesin jahit tua itu menjadi musik pengantar tidur Rian. Tangan Arini tak henti bergerak, mengubah gunungan kain dari Pak Darmo menjadi kemeja, celana, atau seragam sekolah. Ia sering baru tidur pukul 1 malam, hanya untuk bangun lagi pukul 4. Bulan berganti bulan. Tubuh Arini semakin kurus, tapi tekadnya semakin baja. Di toko Pak Darmo, pelanggan mulai mencari Arini. Mbak Arini yang jahit kebaya saya kemarin, kan? Rapi sekali. Saya mau buat lagi, tapi modelnya custom, kata seorang ibu-ibu sosialita. Pak Darmo, yang bijak, melihat peluang. Ia mulai memberikan Arini proyek-proyek khusus yang membutuhkan ketelitian tinggi. Komisi Arini bertambah, sedikit demi sedikit. Sementara itu, keajaiban kecil mulai tampak pada Rian. Suatu sore, saat Arini menjemputnya dari SLB, seorang guru berlari menghampirinya. Bu Arini, Bu Arini. Jantung Arini mencelos. Ia takut terjadi apa-apa dengan jantung putranya. Ada apa, Bu Guru? Rian. Dia memenangkan lomba menggambar tingkat yayasan. Dan lihat ini. Guru itu menarik Arini ke ruang terapi sekolah. Di sana, Rian sedang duduk di kursi rodanya. Tapi ia tidak diam. Ditemani terapis, Rian sedang berusaha menggerakkan jari-jari kakinya. Lihat, Bu. Bisik Rian, penuh konsentrasi. Dan Arini melihatnya. Jari kelingking di kaki kiri Rian. Bergerak. Sedikit. Hanya satu sentakan kecil. Tapi bagi Arini, itu adalah gempa bumi. Air matanya tumpah ruah. Ia berlari, memeluk putranya. Semua rasa lelah, sakit hati, dan penghinaan yang ia rasakan selama ini, luruh seketika. Bisa, nak? Kamu bisa? Isaknya. Di kontrakan sempit malam itu, Arini tidak langsung menjahit. Ia memandangi Rian yang tertidur pulas, memegang piala kecil hasil lomba gambarnya. Ia menatap tumpukan kain di sudut ruangan. Karyanya dipuji, jari kaki Rian bergerak. Aku tidak akan selamanya jadi buruh, gumam Arini pada dirinya sendiri.
Aku harus punya usaha sendiri. Demi Rian. Malam itu, di antara derit mesin jahit, benang-benang asa mulai ditenun menjadi sebuah rencana besar. Sentakan kecil di jari kaki Rian adalah percikan api yang membakar semangat Arini. Ia tidak lagi hanya bertahan hidup, ia mulai merencanakan masa depan. Di toko Pak Darmo, Arini bekerja lebih giat, tapi kini dengan mata yang lebih awas. Ia mempelajari bagaimana Pak Darmo melayani pelanggan, bagaimana ia menentukan harga, dan dari mana ia mendapatkan bahan-bahan terbaik. Para pelanggan custom yang awalnya datang dari rujukan Pak Darmo, kini mulai membawa teman-teman mereka. Jahitan Bak Arini, begitu mereka menyebutnya, lebih rapi dari desainer di mall. Arini mulai menyisihkan setiap lembar rupiah. Ia menabung di bawah kasur kapuknya, di dalam kaleng biskuit bekas. Ia mengurangi jatah tidurnya 1 jam lagi, mengambil lebih banyak jahitan borongan yang ia kerjakan di kontrakannya. Rutinitas itu menjadi irama hidup mereka. Pagi mengurus Rian sekolah dan terapi, siang bekerja di toko, malam menjahit borongan hingga larut. Di sela-sela itu, ia tak pernah lupa mengulang-ulang latihan fisioterapi untuk Rian. Setahun berlalu. Kemajuan Rian sangat pesat. Dari jari kaki, Rian mulai bisa menggerakkan pergelangan kakinya. 6 bulan kemudian, ia bisa merasakan cubitan di betisnya. Para terapis di puskesmas takjub. Mereka bilang, ini bukan hanya soal terapi fisik, ini adalah keajaiban dari tekad seorang ibu dan semangat seorang anak. Di sekolah, Rian adalah bintang. Keterbatasan fisiknya justru mendorong otaknya bekerja 2 kali lebih keras. Ia melahap semua buku di perpustakaan kecil SLB itu. Ia sering bertanya hal-hal yang bahkan gurunya sulit menjawab. Bu, kenapa jantung Rian bisa bocor? Tanyanya suatu malam, sambil memijat kakinya sendiri. Usianya kini 9 tahun. Arini tertegun. Itu sudah takdir, nak. Bukan, Rian menggeleng. Kepalanya yang dulu mungil kini tampak lebih tegas. Pasti ada sebabnya. Di buku biologi yang ibu belikan, ada gambar katup jantung. Pasti ada yang salah di katup Rian. Rian mau tahu caranya. Arini melihat binar yang berbeda di mata putranya. Kalau Rian besar, Rian mau jadi dokter, lanjutnya. Arini nyaris menjatuhkan gunting kainnya. Dokter? Itu sekolahnya mahal sekali, nak. Rian akan belajar yang rajin. Rian akan dapat beasiswa. Rian mau sembuhkan jantung Rian sendiri. Rian juga mau sembuhkan anak-anak lain yang lumpuh. Dan, Rian menatap ibunya lekat, supaya ibu tidak perlu menjahit sampai malam lagi. Malam itu, Arini menangis dalam sujudnya. Anaknya telah memberinya tujuan yang lebih besar. Bukan lagi sekadar butik. Ia harus menjadikan putranya seorang dokter. 2 tahun setelah mereka kabur dari rumah, Arini menghitung uang di kaleng biskuitnya. Cukup. Ia pamit baik-baik pada Pak Darmo. Pak, saya mau buka usaha sendiri. Pak Darmo tersenyum. Saya sudah tahu hari ini akan datang. Kamu terlalu berbakat untuk jadi buruh saya selamanya. Mesin jahit di gudang itu, ambil saja. Anggap itu pesangon dariku. Arini menyewa sebuah kios kecil berukuran 2x3 meter di depan pasar, tak jauh dari toko Pak Darmo. Ia memasang papan nama sederhana yang ia tulis sendiri, Asa Jahit Arini. Hari pertama, ia hanya duduk menunggu. Hari kedua, seorang tetangga datang minta dikecilkan celananya. Hari ketiga, pelanggan lama Pak Darmo yang mencarinya, datang membawa bahan brokat mahal. Dari mulut ke mulut, reputasi Asa Jahit Arini menyebar. Arini tidak hanya rapi, ia punya rasa. Ia tahu model baju mana yang bisa membuat wanita gemuk terlihat langsing, atau wanita kurus terlihat lebih berisi. 1 tahun kios itu berjalan, Arini bisa pindah dari kontrakan petak di gang sempit ke sebuah rumah kontrakan 2 kamar yang lebih layak. Rian akhirnya punya kamar sendiri. Dan di kamar itu, sebuah keajaiban besar terjadi. Rian, yang kini berusia 11 tahun, setelah terapi bertahun-tahun dan latihan yang tak kenal lelah, akhirnya bisa berdiri. Kakinya masih gemetar, ia butuh tongkat penyangga, tapi ia berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Ibu lihat? Panggilnya gemetar, saat Arini baru pulang dari kios. Arini melepaskan semua barang bawaannya.
Ia melihat putranya, Riannya, berdiri di ambang pintu kamar. Air matanya mengalir deras. Ia berlari dan memeluk Rian, takut jika ia melepaskannya, Rian akan jatuh. Kamu berhasil, Nak. Kamu berhasil. Tahun-tahun berikutnya adalah tahun percepatan. Rian, yang kini bisa berjalan, meski dengan sedikit pincang yang permanen, dipindahkan Arini ke sekolah umum biasa. Otaknya yang cemerlang membuatnya melompati satu kelas. Ia menjadi juara umum di SMP, lalu di SMA. Jantungnya masih menjadi titik lemah. Ia tidak boleh terlalu lelah. Tapi Rian tahu batas tubuhnya. Ia mengganti olahraga fisik dengan catur dan olimpiade sains. Asa jahit Arini pun bertransformasi. Dari kios kecil, Arini berhasil menyewa sebuah ruko, rumah toko, 2 lantai di jalan utama. Lantai bawah ia sulap menjadi butik yang cantik dengan etalase kaca. Lantai atas mereka tinggali. Arini kini bukan lagi buruh jahit. Ia adalah pemilik Arini Butik. Ia punya 3 pegawai yang membantunya memotong kain dan menjahit. Ia kini fokus pada desain dan finishing akhir gaun-gaun pelanggannya. Wanita kurus yang dulu tidur di dapur dengan daster lusuh, kini telah menjadi pengusaha wanita yang dihormati. Kulitnya lebih bersih, pakaiannya lebih bagus, tapi matanya tetap sama, mata seorang pejuang. Di hari kelulusan Rian dari SMA, Arini berdiri di antara orang tua murid lainnya. Ia menangis haru ketika nama putranya dipanggil. Rian Aditama. Lulusan terbaik, penerima beasiswa penuh Fakultas Kedokteran Universitas Nasional. Rian turun dari panggung, tak lagi memakai tongkat. Langkahnya tegap, meski sedikit berirama karena jejak kelumpuhan masa kecilnya. Ia memeluk ibunya. Ini baru awal, Bu, bisik Rian. Perjuangan kita belum selesai. Arini menatap putranya, pemuda gagah yang ia besarkan dengan keringat, air mata, dan derit mesin jahit. Ia teringat kata-kata Bagas, anak cacat, keturunan rusak, aib. Arini tersenyum. Aib itu kini calon dokter. Tahun-tahun di Fakultas Kedokteran bukanlah perjalanan yang mudah. Itu adalah medan perang intelektual dan fisik. Bagi Rian Aditama, itu adalah 2 kali lipat tantangan. Jejak kelumpuhan masa kecilnya meninggalkan satu warisan. Kaki kirinya tidak akan pernah sekuat kaki kanannya. Ia tidak bisa berlari mengejar bus kota. Ia tidak bisa berdiri mengoperasi selama belasan jam tanpa rasa nyeri yang berdenyut. Dan jantungnya, meski stabil berkat pengobatan disiplin, tetaplah sumbu pendek yang harus ia jaga agar tidak meledak. Namun, di mana fisiknya memiliki batas, otaknya tidak. Rian menjadi fenomena di kampusnya. Di saat mahasiswa lain berjuang menghafal nama-nama tulang, Rian sudah membaca jurnal internasional tentang teknik bedah jantung pediatrik terbaru. Fisik yang membatasinya membuatnya menjadi pengamat yang luar biasa. Ia lebih banyak mendengarkan keluhan pasien, lebih lama menatap hasil röntgen, dan lebih teliti dalam diagnosis. Aditama, panggil Profesor Harun, ahli bedah jantung paling senior di universitas, suatu sore di ruang koas. Saya perhatikan, diagnosis awal Anda untuk pasien di kamar 302 lebih akurat daripada dokter residen. Rian, yang sedang membersihkan kacamatanya, hanya menunduk hormat. Saya hanya teringat sesuatu yang saya baca, Profesor. Bukan, kata Profesor Harun. Anda tidak hanya membaca. Anda memahami. Anda punya empati. Pasien bukan sekadar kasus untuk Anda. Kenapa? Rian terdiam sejenak. Ia menyentuh dadanya sendiri, di atas jantungnya. Karena saya pernah menjadi mereka, Profesor, saya tahu rasanya divonis. Profesor Harun menatapnya lama, lalu mengangguk. Teruslah seperti itu. Kamu akan jadi dokter hebat. Cita-cita Rian kini terfokus, ia akan menjadi ahli bedah jantung anak. Spesialisasi yang paling sulit, paling rumit, dan paling mahal. Ia ingin memperbaiki jantung-jantung kecil yang rapuh, seperti jantungnya dulu. Sementara Rian berperang dengan buku dan stetoskop, Arini berperang dengan meteran dan mesin jahit, namun di level yang sangat berbeda. Arini Butik telah menjadi nama besar di kota itu. Ruko 2 lantai itu kini telah ia beli lunas. Ia juga membeli ruko di sebelahnya, menjebol dindingnya, dan menciptakan sebuah galeri busana yang megah. Ia kini memiliki 15 pegawai.
3 desainer muda bekerja di bawahnya. Ia tak lagi menjahit seragam atau mengecilkan celana. Ia merancang gaun pengantin, kebaya eksklusif untuk istri para pejabat, dan busana pesta yang fotonya mulai warawiri di majalah mode lokal. Wanita-wanita sosialita yang dulu hanya ia lihat di televisi, kini duduk di sofa beludru di ruang tamunya, yang kini mewah di lantai atas butik, memohon agar Arini mau merancang gaun untuk mereka. Mbak Arini, touch-nya itu beda, puji mereka. Arini hanya tersenyum. Touch, itu ia dapat dari ribuan malam memijat kaki lumpuh putranya. Touch, itu ia dapat dari kepekaan tangannya merasakan setiap helai benang termurah di toko Pak Darmo. Ia tahu cara membuat sesuatu yang rapuh terlihat kuat. Suatu malam, Rian pulang untuk akhir pekan. Ia mendapati ibunya sedang duduk di balkon, menatap jalanan kota yang ramai, sesuatu yang dulu hanya bisa mereka impikan dari balik dinding triplek kontrakan. Bu, sapa Rian, meletakkan stetoskopnya. Arini menoleh. Wajahnya tidak lagi kuyu oleh kelelahan, melainkan bersinar oleh pencapaian. Sudah makan, nak? Ibu masak udang galah kesukaanmu. Sudah, Bu. Rian duduk di samping ibunya. Butik makin ramai, ya? Alhamdulillah. Tabungan ibu sudah cukup untuk membiayaimu ambil spesialisasi nanti. Di luar negeri pun ibu sanggup, nak. Rian tersenyum, ia menatap ibunya. Ibu tidak ingin menikah lagi? Mencari kebahagiaan ibu sendiri. Tangan Arini, yang sedang memegang cangkir teh, berhenti di udara. Ia menatap putranya lekat. Kebahagiaan ibu itu kamu, Rian. Melihatmu berdiri tegap. Melihatmu memakai jas putih itu. Itu sudah lebih dari cukup, kata Arini. Lalu, matanya sedikit meredup. Hati ibu sudah tertutup untuk laki-laki. Sudah kering. Rian mengerti. Luka yang ditinggalkan Bagas terlalu dalam. Bukan hanya luka pengkhianatan, tapi luka penghinaan terhadap anak mereka. Rian janji, Bu. Rian menggenggam tangan ibunya. Tangan yang dulu kapalan, kini halus terawat. Rian akan buat ibu lebih bahagia lagi. Rian akan jadi dokter terbaik. Malam itu, saat Rian kembali ke kamarnya untuk belajar, ia membuka buku anatomi. Matanya tertuju pada diagram ventricular septal defect, penyakit jantung bawaan. Ia teringat kata-kata ayahnya, keturunan tak normal. Memalukan. Tangannya terkepal. Rasa sakit hati itu masih ada. Mengendap di dasar hatinya. Itu bukan dendam yang membara, tapi bara yang tak pernah padam. Itu adalah bahan bakarnya. Ia belajar bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi juga untuk membuktikan. Membuktikan pada dunia, dan pada satu orang yang telah membuangnya, bahwa aib yang dulu ia hina, kini akan menjadi penyelamat nyawa. Hari itu, auditorium universitas dipenuhi haru. Para wisudawan berbaris rapi, jubah hitam mereka terlihat gagah. Arini duduk di barisan depan, di kursi khusus tamu undangan untuk orang tua lulusan terbaik. Tangannya terkepal di pangkuannya, gemetar. Satu persatu nama dipanggil. Dan kemudian, para hadirin, mari kita sambut para dokter baru yang akan mengambil sumpah. Rian Aditama melangkah ke panggung bersama rekan-rekannya. Ia berdiri tegap. Pincang di kakinya nyaris tak terlihat, terkubur oleh wibawa yang ia pancarkan. Saat ia mengucapkan sumpah Hipokrates, suaranya dalam dan mantap. Arini tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak melihat pemuda di atas panggung itu. Ia melihat Rian, bocah 7 tahun yang terbatuk di lantai dapur yang dingin. Ia melihat Rian yang meringis kesakitan saat terapi. Ia melihat Rian yang tertidur di samping derit mesin jahitnya. Rian Aditama. Namanya dipanggil lagi. Kali ini untuk menerima penghargaan sebagai lulusan terbaik Fakultas Kedokteran. Rian turun dari panggung, mengabaikan podium, dan berjalan lurus ke arah ibunya. Di depan ratusan orang, ia berlutut di hadapan Arini. Ia lepaskan toga dan topi wisudanya, dan ia letakkan medali emasnya di pangkuan Arini. Ini bukan milik Rian, Bu. Suaranya tercekat, terdengar jelas oleh mikrofon yang masih tersemat di jubahnya. Ini milik ibu. Ini adalah ganti dari setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap hinaan yang ibu terima. Terima kasih, Bu.
Seluruh auditorium hening sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan yang paling riuh hari itu. Arini memeluk kepala putranya. Sumpahnya di rumah kosong belasan tahun lalu, hari ini lunas terbayar. 2 tahun berlalu cepat. Dr. Rian Aditama, kini sedang mengambil spesialisasi bedah jantung anak, PPDS Kardiologi Pediatrik, di Rumah Sakit Umum Pusat terbesar di kota. Ia adalah residen kesayangan Profesor Harun, dikenal jenius, bertangan dingin saat operasi, namun berhati hangat pada pasien. Ia sering mengambil jam jaga ekstra, terutama di paviliun kelas 3. Ia punya titik lemah pada pasien anak-anak dari keluarga tidak mampu. Ia tahu persis rasanya bagaimana menjadi sakit dan miskin di saat bersamaan. Suatu malam Selasa, Rian sedang jaga di UGD, unit gawat darurat. Ambulans baru saja tiba, membawa seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun dalam kondisi kritis. Saturasi 70. Sianosis sentral. Siapkan intubasi, teriak Rian, mengambil alih komando. Anak itu kurus, pucat, dan bibirnya membiru. Napasnya satu-satu. Rian dengan sigap memeriksa. Stetoskopnya menempel di dada kurus itu. Stabil sementara dan dipindahkan ke ruang observasi intensif, Rian melepas sarung tangannya. Ia harus berbicara dengan orang tuanya. Ia berjalan ke koridor tunggu UGD yang remang dan berbau disinfektan. Di sana, di bawah lampu neon yang berkedip, duduk sepasang suami istri. Mereka tampak hancur. Pakaian mereka kumal. Wanita itu menangis terseduh-seduh, wajahnya yang dulu pasti cantik kini kuyu dan tirus. Pria di sebelahnya menunduk dalam, rambutnya acak-acakan dan sebagian besar telah memutih. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Keluarga dari pasien Bima, tanya Rian, suaranya tenang dan profesional. Pasangan itu mendongak bersamaan. Waktu seolah berhenti bagi Rian. Napasnya tercekat. Ia mengenal mata itu. Mata pria yang dulu menatapnya dengan jijik. Mata wanita yang dulu mencibirnya, tikus got, di dapur. Sinta dan Bagas. Mereka tidak mengenalinya. Tentu saja tidak. Di mata mereka, yang berdiri adalah seorang dokter muda, tinggi, berwibawa, dengan jas putih bersih dan tatapan tajam. Bukan Rian, si anak lumpuh yang mereka buang. Rian menelan ludah, berusaha mengendalikan gempa di dalam dadanya. Ia melirik clipboard di tangannya. Nama pasien, Bima Hartawan. Nama ayah, Bagas Hartawan. Hati Rian terasa dingin. Jadi, ini adalah anak mereka. Anak yang dibanggakan Bagas akan lahir, normal dan sehat. Ironisnya, anak ini menderita penyakit jantung yang jauh lebih parah daripada yang pernah Rian alami. Saya Dr. Rian, katanya, memaksa suaranya tetap stabil. Saya yang menangani putra Anda. Gimana, Dok? Anak saya. Sinta melompat, berusaha meraih tangan Rian, tapi Bagas menariknya. Putra Anda dalam kondisi kritis, jelas Rian, profesionalitasnya mengambil alih. Dia menderita kelainan jantung bawaan yang parah. Kami berhasil menstabilkannya, tapi dia butuh operasi segera. Operasi besar. Bagas, pria yang dulu begitu angkuh, kini terlihat seperti pria patah. Operasi? Suaranya bergetar. Kami tidak punya uang, Dok. Kami tidak punya apa-apa. Sinta kembali menangis histeris. Kami dipecat, Dok. Suami saya sudah lama tidak bekerja. Kami tinggal di rumah petak. Jangankan operasi, untuk makan saja kami susah. Tolong, Dok, selamatkan anak kami mohon. Sinta bersimpuh, memegangi kaki Rian. Rian mematung. Pemandangan ini. Seorang ibu yang menangis memohon untuk kehidupan anaknya yang sakit jantung tanpa punya biaya. Ini adalah pengulangan sejarah. Tapi kini, peran telah tertukar. Dulu, ibunya yang memohon. Dulu, Bagas yang memegang kuasa dan uang, dan menolak. Kini, mereka yang memohon. Dan Rian, Aib, yang dulu dibuang itu, yang memegang kuasa atas hidup dan mati anak mereka. Rian memejamkan mata sejenak. Amarah, sakit hati, dan dendam masa kecil berperang melawan sumpah dokter yang baru ia ucapkan beberapa tahun lalu. Ia menarik napas. Urusan biaya, bicarakan dengan administrasi.
Mereka punya program untuk warga tidak mampu, kata Rian, suaranya dingin, namun tidak kejam. Tugas saya adalah menyelamatkan pasien. Ia menatap Bagas, yang masih menunduk, malu, tak berani menatap mata dokter di depannya. Saya akan lakukan yang terbaik untuk Bima, ujar Rian, sebelum berbalik. Permisi. Ia berjalan cepat ke ruangannya, menutup pintu, dan bersandar di baliknya. Tangannya gemetar hebat. Karma. Jadi begini rasanya. Rian tidak bisa langsung kembali bekerja. Ia masuk ke ruang istirahat residen, duduk, dan menatap tangannya yang masih sedikit gemetar. Pria yang telah menghancurkan masa kecilnya kini bersimpuh di kakinya. Wanita yang menghina ibunya kini menangis memohon belas kasihannya. Ini terlalu berat, bahkan untuk seorang dokter yang terlatih mengendalikan emosi. Hanya ada satu orang yang harus tahu. Satu orang yang berhak menyaksikan ini. Rian meraih ponselnya dan menelepon ibunya. Halo, Nak? Kamu belum tidur? Suara Arini di seberang terdengar tenang. Ia mungkin sedang membuat sketsa desain di butiknya. Bu, suara Rian serak. Ibu bisa ke rumah sakit sekarang? Ke UGD. Ketenangan di suara Arini langsung lenyap. Kamu kenapa? Jantungmu? Kamu kecelakaan? Bukan, Bu. Rian baik-baik saja. Tapi, ada pasien. Pasien yang harus ibu lihat sendiri. Arini tidak bertanya lagi. Ibu berangkat sekarang. Kurang dari 30 menit kemudian, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik berhenti di lobi UGD. Arini keluar. Ia bukan lagi Arini yang memakai daster lusuh. Ia adalah Nyonya Arini, pemilik Arini Butik. Ia mengenakan blus sutra sederhana namun mahal, celana bahan yang jatuhnya sempurna, dan tas tangan kulit yang elegan. Wajahnya terawat, rambutnya tertata rapi. Ia melangkah masuk dengan aura wanita sukses yang tak terbantahkan. Ia melihat Rian menunggunya di dekat pos perawat. Ada apa, Nak? Arini mengedarkan pandangannya. Mereka di ruang tunggu, Bu, kata Rian pelan, suaranya berat. Seorang anak laki-laki, 13 tahun, Bima Hartawan. Tubuh Arini menegang. Hartawan? Dia putra Bagas dan Sinta, lanjut Rian. Arini terdiam. Seluruh udara seolah tersedot dari paru-parunya. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan kembali benteng yang telah ia bangun belasan tahun. Saat ia membuka mata, tatapannya dingin seperti baja. Anak itu sakit apa? Jantung. Parah. Jauh lebih parah dari Rian dulu. Dia butuh operasi segera, kalau tidak? Arini mengangguk pelan. Karma. Sungguh Karma tidak pernah salah alamat. Di mana mereka? Rian menunjuk ke koridor tunggu. Di sana, di bawah lampu neon yang berkedip, Bagas dan Sinta duduk di lantai, bersandar di dinding. Mereka tampak lusuh, kalah, dan putus asa. Pemandangan yang kontras dengan ingatan Arini tentang mereka, Bagas yang angkuh dan Sinta yang manja. Arini melangkah. Ketukan sepatu haknya yang pelan menggema di koridor yang sepi. Bagas dan Sinta mendongak, mengira ada perawat. Mata Sinta yang pertama membelalak. Ia melihat sesosok wanita elegan, bersih, dan berwibawa menatapnya. Otaknya berusaha mencerna. Wajah itu familiar. Mbak? Sinta berbisik, tidak yakin. Bagas mengangkat kepalanya. Matanya yang sayu langsung terbelalak ngeri. Dunianya seakan berputar. Ah, Arini. Itu Arini. Tapi bukan Arininya. Bukan Arini yang bisa ia maki. Ini adalah Arini yang lain. Arini yang sukses. Arini yang mustahil ia jangkau. Arini, bagaimana kamu? Bagas mencoba berdiri, tapi kakinya terlalu lemah. Dokter Rian melangkah maju dan berdiri di samping Arini. Dan saat itulah Bagas melihatnya. Ia menatap Arini yang sukses, lalu menatap Dokter Rian yang gagah, lalu kembali ke Arini. Kemiripan itu, yang selalu ia sangkal dulu, kini begitu jelas. Mata mereka sama. Rian? Tanya Bagas, suaranya seperti tercekik. Ia menunjuk Dokter Rian dengan jari gemetar. Ria?
Sinta menutup mulutnya. Ya Tuhan, tidak mungkin. Dia kan lumpuh. Pukulan itu menghantam mereka berdua lebih keras daripada diagnosis dokter. Wanita yang mereka buang, kini berdiri di depan mereka sebagai wanita kaya. Anak, Aib, yang mereka hina, kini berdiri di depan mereka sebagai seorang dokter bedah. Dan mereka? Mereka adalah pasien miskin yang mengemis belas kasihan. Sinta merangkak, meraih ujung sepatu Arini. Mbak Arini, maafkan saya, Mbak. Tolong selamatkan anak saya. Saya tahu kami salah. Saya mohon, Mbak. Bagas hanya bisa terduduk, air matanya luruh. Anakku, Rian, dokter? Dokter yang merawat Bima? Rasa malu yang luar biasa membakarnya. Ia malu memiliki anak lumpuh. Kini, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa anak lumpuh itu telah menjadi dokter, sementara anak, normal, yang ia banggakan, kini terbaring sekarat dengan penyakit yang sama. Arini menatap Sinta yang memegangi kakinya, lalu menatap Bagas yang hancur. Tidak ada belas kasihan di matanya. Hanya kekosongan. Lepaskan, kata Arini dingin. Sinta terisak, tapi melepaskan pegangannya. Arini lalu menatap putranya. Rian. Ya, Bu. Kamu seorang dokter. Apa sumpahmu? Menyelamatkan nyawa pasien, Bu. Tanpa memandang siapa dia. Bagus, Arini mengangguk. Anak itu, ia menunjuk Bima di dalam ruang UGD, adalah pasienmu. Lakukan tugasmu. Sembuhkan dia. Rian menatap ibunya. Baik, Bu. Lalu Arini kembali menatap Bagas dan Sinta. Saya tidak sudi melihat wajah kalian. Saya tidak mau bersentuhan dengan kalian, para penjahat, desis Arini. Tapi anak saya bukan kalian. Dia orang baik. Dia ingat rasanya sakit. Dia akan membantu anak kalian. Arini mengeluarkan buku cek dari tasnya. Ia menulis sesuatu dan merobeknya. Anak saya akan mengoperasinya. Semua biayanya. Arini melempar cek itu ke pangkuan Bagas, saya yang bayar. Lunas. Bagas dan Sinta terperangah. Saya bayar, bukan untuk menolong kalian, kata Arini, suaranya tajam menusuk. Saya bayar, agar kalian tahu, agar kalian sadar, bahwa anak yang kalian buang karena kalian anggap aib dan memalukan, hari ini sedang membeli nyawa untuk anak yang kalian banggakan. Arini berbalik. Rian, hubungi ibu setelah operasi selesai. Ibu tidak mau menginjak tempat ini lebih lama lagi. Arini berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Meninggalkan Bagas dan Sinta yang meraung dalam penyesalan yang paling dalam, memegangi cek dari wanita yang dulu mereka usir tidur di dapur. Ruang operasi itu dingin dan steril. Hanya suara bip ritmis dari monitor EKG dan desis ventilator yang mengisi keheningan. Di bawah cahaya lampu operasi yang benderang, terbaring tubuh kecil Bima. Dadanya terbuka, memperlihatkan jantung mungil yang berjuang keras. Di kepala meja operasi, berdiri Dr. Rian Aditama. Ia mengenakan masker bedah hijau dan kacamata pembesar, loupe. Matanya, yang begitu mirip dengan mata Arini, adalah satu-satunya bagian wajahnya yang terlihat. Tajam, fokus, dan tak terbaca. Pisau bedah, katanya pelan. Tangannya, yang dulu gemetar saat memegang tongkat kruk, kini memegang instrumen bedah dengan kemantapan seorang maestro. Bagi tim bedah di sekitarnya, ini adalah operasi tetralogi of Fallot yang rumit, dipimpin oleh residen bedah jantung terbaik mereka. Tak ada yang tahu bahwa di atas meja ini, Rian sedang mengoperasi adik tirinya, putra dari pria yang membuangnya. Selama 6 jam berikutnya, Rian tidak ada. Yang ada hanya Dr. Aditama. Ia bekerja memisahkan katup pulmonal yang menyempit, menambal lubang di antara bilik jantung, VSD, dan mengoreksi posisi aorta. Ia bekerja melawan waktu, melawan anatomi yang kacau. Pikirannya adalah lautan fokus yang tenang. Namun, di kedalaman lautan itu, ada arus bawah. Saat ia menjahit tambalan patch di bilik jantung Bima, sebuah ingatan melintas. Dia merendahkan harga diriku. Suara Bagas. Keras dan penuh amarah. Jarum di tangannya berhenti sepersekian detik. Monitor EKG berbunyi sedikit lebih cepat. Tensi,
Tanya Rian, suaranya tetap datar. Stabil, Dok, jawab ahli anestesi. Rian menarik napas. Ia memejamkan mata sejenak di balik kacamatanya. Dia pasienmu, batinnya mengingatkan dirinya sendiri. Dia hanyalah pasien. Ia teringat ibunya, Arini, yang berjuang mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk obat jantungnya yang harganya tak seberapa. Kini, ia melakukan operasi berbiaya ratusan juta rupiah untuk putra pria itu. Dibayar lunas oleh ibunya. Ironi ini adalah bahan bakar. Ia tidak akan gagal. Ia tidak boleh gagal. Kegagalannya berarti memberikan kemenangan pada masa lalu. Bypass kami lepas perlahan, instruksinya. Tim menahan napas. Mesin jantung paru perlahan dihentikan. Semua mata tertuju pada monitor. 2 detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, beep, 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 jantung kecil Bima mulai berdetak sendiri. Kuat, ritmis, dan sehat. Rian menatap organ kecil yang kini berwarna merah muda sehat itu. Ia telah memperbaikinya. Ia telah melakukan apa yang ia sumpahkan. Tutup, perintahnya singkat, sebelum melangkah mundur dari meja operasi. Di luar, Bagas dan Sinta telah menunggu selama hampir 7 jam. Mereka tidak duduk di kursi. Mereka bersimpuh di lantai koridor, di sudut yang gelap, seperti 2 pengemis yang terusir. Cek dari Arini luruh di genggaman Bagas, basah oleh keringat dingin. Lampu di atas pintu ruang operasi padam. Pintu terayun terbuka. Dokter Rian keluar, masih mengenakan seragam operasinya yang basah oleh keringat. Ia melepas maskernya. Wajahnya lelah, tapi tegas. Bagas dan Sinta melompat, berlari, dan hampir bersujud. Dok, bagaimana, Dok? Anak saya. Isak Sinta. Rian menatap mereka berdua. Tatapannya dingin. Ini bukan lagi Dokter Aditama yang profesional. Ini adalah Rian, anak yang dibuang. Operasinya berjalan lancar, katanya datar. Kondisinya stabil. Dia akan dipindahkan ke ICU anak. Rasa lega yang luar biasa menghantam Bagas dan Sinta. Sinta langsung menangis histeris, mengucapkan syukur. Bagas, dengan air mata berlinang, maju selangkah. Tangannya gemetar, ingin meraih Rian. Rian? Nak? Panggilnya, suaranya parau oleh tangis dan rasa bersalah. Ayah minta maaf, ayah. Tuan Bagas, potong Rian. Suaranya tidak keras, tapi begitu tajam hingga menghentikan Bagas seketika. Panggilan itu, Tuan? Bukan, Pak. Bukan, Ayah. Jangan panggil saya, Nak, lanjut Rian, matanya menatap lurus ke mata Bagas. Panggilan itu tidak pernah pantas Anda ucapkan. Bagas terhuyung mundur seolah ditampar. Saya dokter di sini, Rian melanjutkan, suaranya dingin dan terkendali. Pasien di dalam adalah adik tiri saya. Saya mengoperasinya karena itu adalah sumpah saya. Saya melakukannya karena ibu saya, wanita yang Anda hina dan usir, mengajarkan saya untuk memiliki belas kasihan. Rian melirik ke cek yang dipegang Bagas. Dan ibu saya yang membayarnya, agar Anda tidak pernah lupa bahwa Anda berhutang nyawa pada anak yang Anda sebut aib. Sakit hati belasan tahun itu kini terucap. Rian, tolong beri ayah kesempatan. Pinta Bagas, putus asa. Ayah. Rian tertawa kecil, tawa yang lebih terdengar seperti ringisan. Ayah saya sudah lama mati. Ayah saya mati di hari dia lebih memilih pelakornya dan meninggalkan anaknya yang lumpuh di lantai dapur yang dingin. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati penyesalan Bagas. Saya akan merawat Bima sampai dia pulih. Itu adalah tanggung jawab profesional saya, Rian menegaskan. Tapi Anda dan saya, ia menunjuk Bagas, lalu menunjuk dirinya sendiri, tidak punya hubungan apa-apa selain dokter dan keluarga pasien. Hormatilah ibu saya, kata Rian sebagai kalimat penutup. Dengan tidak pernah lagi muncul di hadapannya. Atau di hadapan saya, kecuali untuk urusan Bima. Rian berbalik, jas putihnya berkelebat di tikungan koridor. Meninggalkan Bagas yang terduduk lemas di lantai, merong tanpa suara. Pria itu akhirnya sadar, ia tidak hanya kehilangan harta. Ia telah kehilangan seorang putra yang tak ternilai harganya.
Hari-hari di ruang Icu anak terasa panjang. Bima, putra Bagas dan Sinta, terbaring di antara kabel dan monitor. Namun, hari demi hari, warnanya kembali. Bibirnya yang dulu membiru kini mulai memerah. Napasnya tak lagi memburu. Operasi itu sukses total. Setiap pagi pukul 7, Dr. Rian Aditama akan melakukan ronde visite. Ia berjalan memimpin tim dokter muda, berhenti di setiap ranjang pasien, menganalisis data di monitor dengan tatapan tajam. Bagas dan Sinta hanya diizinkan menjenguk di jam besuk. Tapi mereka tak pernah pergi. Mereka tidur di kursi besi di koridor rumah sakit, kedinginan, hidup dari sisa makanan yang diberikan keluarga pasien lain atau terkadang belas kasihan perawat. Setiap Rian lewat, Bagas akan refleks berdiri. Ia ingin menyapa. Ia ingin mengucapkan terima kasih. Ia ingin memanggilnya, Nak. Tapi lidahnya keluh. Rian akan melewatinya seolah ia hanya bayangan di dinding. Jika Rian harus berbicara, ia akan berbicara pada Sinta. Kondisi Bima membaik. Responnya bagus pasca operasi. Lusa mungkin bisa pindah ke ruang rawat biasa, kata Rian datar, matanya tertuju pada clipboard, tidak pada mereka. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Hanya itu yang bisa Sinta ucapkan, sambil terus menangis. Bagas hanya bisa menunduk. Rasa malunya begitu besar. Dokter muda yang brilian ini, yang menguasai nasib putranya, adalah darah dagingnya. Anak yang ia sebut keturunan tak normal dan memalukan. Kini, Bagaslah yang memalukan. Ia teringat betapa angkuhnya ia dulu, melempar uang ke Sinta, menghina Arini yang meminta uang obat. Kini, ia dan Sinta tak punya apa-apa. Perusahaan tempatnya bekerja telah memecatnya beberapa tahun lalu karena kinerjanya yang buruk. Mereka hidup dari menjual barang-barang yang tersisa, pindah dari kontrakan besar ke petak sempit, hingga akhirnya Bima kolaps. Cek yang diberikan Arini. Cek itu seperti bara api di sakunya. Cek itu membayar lunas operasi. Tapi cek itu juga membeli harga diri Bagas, lalu menginjak-injaknya hingga lumat. Suatu sore, saat Sinta tertidur kelelahan di kursi, Bagas memberanikan diri. Ia melihat Rian keluar dari ruang Icu, sendirian. Dokter Rian, panggil Bagas, setengah berlari. Rian berhenti, berbalik. Wajahnya lelah, tapi dingin. Ya, Tuan Bagas, ada masalah dengan Bima? Tidak, tidak. Bima baik-baik saja, terima kasih. Bagas meremas-remas topinya yang kusam. Saya cuma mau bilang. Air mata pria paruh baya itu tumpah. Ia berlutut di depan Rian, di tengah koridor rumah sakit yang sibuk. Rian, maafkan ayah, Nak. Maafkan ayah. Isaknya. Ayah dibutakan oleh kesombongan. Ayah malu. Ayah menyesal. Orang-orang yang lewat mulai memperhatikan. Rian merasa tidak nyaman. Berdiri, kata Rian tegas, tapi tidak membentak. Anda membuat keributan. Ayah tidak akan berdiri sebelum kamu maafkan ayah. Saya sudah bilang, suara Rian tetap datar, ayah saya sudah mati. Saya memaafkan Anda bukan karena Anda. Saya memaafkan Anda agar saya bisa hidup tenang. Tapi memaafkan, bukan berarti melupakan. Dan bukan berarti menerima. Rian menatap pria yang bersujud di kakinya. Pria yang dulu gagah dan angkuh, kini rapuh dan menyedihkan. Anda ingin tahu penyesalan terbesar saya? Bisik Rian, sedikit membungkuk. Bagas mendongak, penuh harap. Penyesalan terbesar saya adalah bahwa saya memiliki darah Anda di tubuh saya, desis Rian. Itu adalah kalimat paling kejam yang pernah didengar Bagas. Lebih kejam dari vonis mati. Tapi, Rian menegakkan tubuhnya lagi, ibu saya mengajari saya hal lain. Ibu saya mengajari saya bahwa darah tidak menentukan siapa kita. Perbuatan kitalah yang menentukan. Rian menghela napas. Ia melihat Bima melalui kaca Icu. Anak itu tidak bersalah. Fokus saja urus anak Anda, kata Rian. Dia sudah dapat kesempatan kedua. Jangan sia-siakan dia, seperti Anda menyanyiakan saya. Rian berbalik dan berjalan pergi. Bagas tetap terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Ia sadar, pintu itu telah tertutup. Selamanya. Seminggu kemudian,
Bima dipindahkan ke ruang rawat biasa. Ia sudah bisa duduk dan tersenyum. Ia anak yang periang, meski trauma dengan penyakitnya. Rian datang menjenguknya untuk pemeriksaan terakhir sebelum menyerahkan Bima ke dokter penanggung jawab ruangan. Gimana rasanya? Sudah bisa main bola lagi nanti, kata Rian, sambil memeriksa jahitan di dada Bima. Makasih, Om Dokter, kata Bima polos. Om baik sekali, kata ibu. Om yang operasi aku. Rian tersenyum tipis. Senyum tulus pertamanya untuk keluarga ini. Senyum untuk Bima. Kamu anak yang kuat. Di sudut ruangan, Bagas dan Sinta berdiri mematung. Menyaksikan interaksi itu, mereka melihat Rian, anak yang mereka buang, tersenyum dan memberi semangat pada Bima, anak yang mereka banggakan. Rian memberikan kebaikan yang tidak pernah ia terima dari ayahnya. Mereka hidup. Mereka bernapas. Tapi mereka hidup dari belas kasihan anak yang dulu mereka hina. Mereka diselamatkan oleh aib yang mereka buang. Penyesalan itu tidak akan pernah hilang. Itu akan menjadi bayangan mereka sampai mati. 1 minggu setelah operasi, Bima diperbolehkan pulang. Ia duduk di kursi roda yang akan membawanya keluar dari lobi rumah sakit. Wajahnya sudah segar, tidak lagi membiru, meski masih terlihat lemah. Di sampingnya, Bagas dan Sinta berdiri seperti dua bayangan. Pakaian mereka masih sama kumalnya. Mata mereka bengkak, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena tangis penyesalan yang tak kunjung henti. Dr. Rian Aditama datang untuk menandatangani surat kepulangan Bima. Ia tidak lagi mengenakan seragam operasi. Ia rapi dalam kemeja lengan panjang yang digulung, terlihat profesional dan berjarak. Ini resep obat yang harus diminum Bima, katanya, menyerahkan selembar kertas pada Sinta. Tidak boleh putus. Dan ini jadwal kontrolnya. 3 hari lagi kembali ke poli jantung anak. Sinta menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Dok? Bagas memberanikan diri. Ini mungkin kesempatan terakhirnya. Dok? Rian mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata pria itu. Tentang biaya, kami tidak tahu bagaimana harus. Bagas tergagap. Semua sudah diurus, potong Rian. Seperti yang ibu saya katakan. Bukan itu, Bagas menggeleng putus asa. Saya ingin berterima kasih. Dan saya ingin minta maaf, Rian. Saya tahu, saya ayah yang... Ia tak sanggup mengatakannya. Saya hanya ingin kamu tahu, ayah menyesal. Hening. Rian menatap Bagas lama. Ia melihat pria hancur di depannya. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan. Yang ada hanya penyesalan yang pekat. Penyesalan Anda tidak ada artinya bagi saya, Tuan Bagas, kata Rian, suaranya tenang. Penyesalan tidak bisa mengembalikan belasan tahun yang hilang. Tidak bisa menghapus air mata ibu saya. Tidak bisa menghilangkan dinginnya lantai dapur tempat kami tidur. Sinta terisak di sampingnya. Saya melakukan ini, Rian menunjuk Bima, karena dia pasien. Dan karena saya ingat betul rasanya sakit. Rian kemudian berjongkok di depan Bima. Ia tersenyum pada anak itu. Hei, jagoan. Cepat sehat, ya. Jangan bandel, minum obatnya. Bima mengangguk. Makasih, Om Dokter. Rian mengusap rambut anak itu. Lalu ia berdiri. Saya menolak untuk dekat dengan Anda, katanya pada Bagas, nadanya kembali dingin. Batas kita hanya sebatas dokter dan keluarga pasien. Dan hari ini, tugas saya selesai. Bagas ingin memeluknya. Ingin sekali. Tapi dinding tak kasat mata yang dibangun Rian terlalu tebal. Kamu akan selalu jadi anakku. Lirih Bagas. Dan Anda, balas Rian, akan selalu jadi pria yang membuang saya. Apa ibumu mau bertemu kami? Sebentar saja? Pinta Sinta. Rian menatap Sinta dengan pandangan kosong. Ibu saya tidak butuh bersentuhan dengan penjahat. Dia sibuk mengurus kebahagiaannya. Jangan pernah ganggu dia lagi. Lalu kami harus bagaimana? Isak Bagas, putus asa. Itu bukan urusan saya. Rian berbalik. Permisi. Bagas dan Sinta hanya bisa mematung, melihat punggung tegap itu menjauh.
Punggung anak laki-laki yang dulu lumpuh, kini berjalan gagah meninggalkan mereka, persis seperti yang Bagas lakukan padanya belasan tahun lalu. Saat mereka kebingungan di bagian administrasi, seorang petugas sosial menghampiri mereka. "Tuan dan Nyonya Bagas?" "Iya." "Ada donatur anonim yang telah melunasi semua sisa tagihan yang tidak ditanggung oleh Ibu Arini. Donatur ini juga menitipkan ini untuk biaya pemulihan Bima." Petugas itu menyerahkan sebuah amplop berisi uang tunai yang cukup untuk hidup sederhana selama beberapa bulan. Obat-obatan Bima juga sudah ditanggung oleh donatur yang sama selama setahun ke depan. Kalian hanya perlu mengambilnya di apotek yayasan. Bagas dan Sinta terperangah. Mereka tahu siapa donatur anonim itu. Bukan Arini. Arini sudah jelas mengatakan cek itu adalah satu-satunya urusannya. Ini pasti Rian. Anak yang mereka buang. Anak yang baru saja menolak mereka mentah-mentah. Anak yang masih memiliki hati untuk memastikan adik tirinya tidak telantar. Mereka berdua terduduk di lantai lobi, menangis sejadi-jadinya. Mereka kini benar-benar hidup dari belas kasihan anak yang dulu mereka hina. 6 bulan kemudian, Arini Butik baru saja meresmikan cabangnya yang kedua di sebuah mall paling elit di kota. Arini, dalam balutan gaun rancangannya sendiri, berdiri di panggung, bertepuk tangan di samping wali kota. Hidupnya sempurna. Ia adalah ikon kesuksesan. Malam itu, ia pulang ke rumah barunya. Sebuah rumah besar yang asri dengan taman yang luas, jauh dari hiruk-pikuk ruko. Di teras belakang, Rian sudah menunggunya. Ia baru saja selesai dari rumah sakit. Kini, ia telah resmi menjadi dokter spesialis jantung anak. "Malam, Bu," sapa Rian sambil mencium tangan ibunya. "Malam, dokter," goda Arini. "Bagaimana harimu?" "Melelahkan. Tapi berhasil memasang stent pada bayi prematur," kata Rian, sambil menyeruput teh hangat yang sudah disiapkan. "Hebat. Putra ibu memang hebat," puji Arini, matanya berbinar bangga. Mereka duduk dalam diam yang nyaman, memandangi taman yang diterangi lampu-lampu temaram. "Bu," Rian memulai, "tadi aku dapat laporan dari yayasan. Bantuan bulanan untuk Bima sudah diambil lagi oleh mereka." Arini hanya mengangguk, ekspresinya tak berubah. "Dia sehat?" "Sehat. Bisa sekolah lagi," katanya. Rian menghela napas. Mereka tinggal di rumah susun sederhana. Bagas katanya sekarang kerja serabutan jadi kuli angkut di pasar. "Oh, hanya itu," respons Arini. "Ibu tidak marah." Rian tetap membantu mereka. Arini menatap putranya. "Kamu membantu Bima, bukan mereka. Kamu melakukan apa yang ibu ajarkan, menjadi orang baik. Ibu tidak pernah marah soal itu." Arini lalu meraih tangan putranya. Tangan yang kini menyelamatkan nyawa. "Biarkan saja mereka, Nat. Biar karma berjalan dengan alurnya sendiri. Kita tidak perlu mengotori tangan kita dengan dendam. Melihat mereka hidup dari belas kasihanmu itu sudah hukuman yang lebih berat daripada apapun." "Ah," Rini tersenyum. "Lihat kita sekarang. Di sini. Bahagia. Sukses. Dulu, suamiku malu punya anak lumpuh. Ternyata, Tuhan memberinya anak yang penyakitan. Dulu, dia membuang kita. Sekarang, anak yang dibuang itu yang memberinya makan. Sungguh karma itu nyata," bisik Arini. Rian mengangguk. "Ya, Bu, karma itu nyata." Bagas memang menyesal. Sinta juga, tapi penyesalan tidak ada artinya. Mereka harus menjalani sisa hidup mereka dalam kemiskinan dan rasa malu, dibayangi oleh kesuksesan wanita yang mereka siksa dan kebesaran hati anak yang mereka buang. Sementara Arini dan Rian, mereka telah lama menutup buku itu. Mereka sibuk menulis bab-bab baru dalam hidup mereka. Bab-bab yang penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian. 7 tahun berlalu sejak operasi Bima. Di sebuah ballroom hotel termewah di kota, seorang wanita anggun berdiri di atas panggung. Dialah Arini. Malam itu, ia tidak sedang meresmikan butik baru. Ia sedang meresmikan peluncuran Yayasan Asa Bunda. Sebuah yayasan yang ia dirikan dengan 2 pilar utama, memberikan pendampingan usaha dan modal bagi para ibu tunggal, single mother, yang terpuruk,
dan menyediakan dana operasi penuh untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang menderita kelainan jantung bawaan. Arini, dalam balutan gaun malam berwarna safir yang ia rancang sendiri, berbicara dengan suara tenang namun penuh wibawa. Dulu, saya tidur di lantai dapur, memeluk anak saya yang sakit. Dulu, saya dihina karena dianggap melahirkan keturunan yang tidak normal. Hari ini, saya berdiri di sini. Arini tersenyum, matanya berkaca-kaca. Karena anak yang tidak normal, itu mengajari saya arti perjuangan. Dan karena status ibu tunggal yang dipaksakan pada saya, memberi saya kekuatan yang tidak pernah saya tahu saya miliki. Tepuk tangan membahana. Di barisan depan, Dr. Rian Aditama bertepuk tangan paling keras. Ia duduk di samping istrinya, seorang dokter anak yang ia temui di rumah sakit. Di pangkuan istrinya, duduk seorang gadis kecil cantik berusia 3 tahun, cucu Arini. Rian kini adalah salah satu ahli bedah jantung anak paling terkemuka di negeri itu. Jejak pincang di kakinya nyaris tak terlihat, hanya pengingat samar akan masa lalu yang telah ia taklukkan. Ia adalah kepala tim bedah di yayasan ibunya, melakukan operasi pro bono di sela-sela jadwalnya yang padat. Di saat yang sama, di sudut kota yang lain, di sebuah kamar sempit di rumah susun sederhana, Rusunawa, televisi butut menyiarkan acara peluncuran yayasan itu. Bagas, yang kini berusia akhir 50-an namun tampak seperti 70-an, duduk di dipan kayu. Tubuhnya bungkuk. Tangannya yang dulu kekar, kini kurus dan gemetar, rusak oleh artritis parah akibat bertahun-tahun bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Ia menatap layar. Ia melihat Arini, wanita yang dulu ia hina, kini bersinar seperti ratu. Ia melihat Rian, anak yang ia buang, kini menjadi pria sukses dan dihormati yang ia dan semua orang panggil dokter. Dari dalam kamar mandi, terdengar suara Sinta batuk-batuk. Penyakit paru-paru kronis telah menggerogoti tubuhnya. Kecantikannya telah lama luntur, tergantikan oleh wajah tirus penuh penderitaan. Pintu kamar terbuka. Bima, kini seorang pemuda berusia 20 tahun, masuk. Ia baru pulang kuliah. Ia kuliah di universitas swasta kecil, dibiayai penuh oleh donatur anonim, yang ia tahu persis siapa. Bima membawa bungkusan nasi dan obat untuk orang tuanya. Ia melihat layar TV, melihat wajah Dr. Rian. Ia terdiam sejenak, rasa terima kasih dan rasa malu yang kompleks berperang di dadanya. "Pak, Bu, ini obatnya," kata Bima pelan. Bagas tidak menoleh. Matanya terpaku pada layar, pada keluarga bahagia yang seharusnya menjadi miliknya. Air mata kering mengalir di pipinya yang keriput. Ia tidak lagi menangis karena sedih. Ia menangis karena hampa. Penyesalan tidak pernah pergi. Itu adalah sarapan, makan siang, dan makan malam mereka. Mereka hidup, tapi hanya untuk menyaksikan kebahagiaan orang-orang yang telah mereka hancurkan. Arini dan Rian telah lama memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diri mereka sendiri. Mereka memilih bangkit dari puing-puing, dan di atas luka lama itu, mereka membangun istana. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna.